Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, gambaran tentang apa yang difirmankan hari ini sebetulnya adalah gambaran tentang kehidupan manusia. Kalau suatu saat manusia itu punya pengalaman mengalami hidup yang berat, hidup yang susah, hidup yang sedang menderita, dan tidak ada orang yang menolong. Sendirian berjuang bagaikan seperti seorang perantau. Orang merantau sendirian, nggak ada saudara, nggak ada siapa. Pekerjaan tidak ada, duit tidak ada. Jadi lagi berjuang berat. Sudah nggak punya duit, sakit lagi. Makin susah. Nah, kalau Anda sedang mengalami, kalau Anda seperti itu, kemudian Anda ditawari dalam hidup itu, kemudian kira-kira mau milih mana, apa, ketika sudah kondisi kepepet, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, kemudian Anda tawari, kamu pilih apa? Mau pilih mukjizat, bisa bikin mukjizat, atau kamu pilih popularitas, atau kamu pilih dalam kehidupan itu, kemudian begitu, kalau kayak gini mah pokoknya nanti Tuhan ya akan kasih, udah saya diem saja. Kira-kira akan pilih apa? Bisa jadi Anda akan pilih, saya pilih untuk bisa bikin mukjizat. Bikin mukjizat, semua beres. Yang sakit jadi sembuh, yang lapar jadi kenyang. Itu gambaran kehidupan seperti Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus di padang gurun gak ada siapa-siapa. 40 hari, 40 malam puasa, lapar. Iblis mencobai, datang. Iblis datang mencobai, nah kamu kan putra Allah. Loh, putra Allah dari mana datangnya? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Engkaulah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Aku berkenan padamu. Iblis tahu dia putra Allah. Tapi sebagai manusia, Tuhan Yesus lapar di padang gurun, tidak ada apa-apa. Maka iblis mencobai, kalau engkau putra Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Bisa enggak Tuhan Yesus bikin itu? Bisa. Tapi mau apa enggak? Enggak mau, karena itu perintah dari iblis. Enggak mau. Hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan badani. Kita kebutuhan badani bukan hanya perut, pakaian, ya toh, aksesoris di badan kita ini, segala macam kita untuk urusan fisik. Gampang kita dicobai dan gampang kita jatuh. Ayo, selama beberapa hari ini sudah puasa, sudah pantang, saya pantang tapi jatuh. Sudah pantang gak makan daging, lupa makan daging. Sudah pantang tidak merokok, lupa merokok. Alasannya lupa. Artinya komitmen hidup kita yang seringkali kurang dalam hidup kita ini. Sudah punya niat, rabu-abu pasang abunya gede, panjang, kayak koster kita. Gitu. Koster kita itu masang salibnya kan panjang banget toh. Dari sini ke sini, sininya panjang, wet gitu.
lebih panjang daripada romonya. Nah ini kosternya lagi datang. Panjang. Bertobat, tanda bertobat. Tapi kita niat awal, betul punya niat. Tapi perjalanan dalam beberapa hari bisa jadi kita jatuh. Tuhan Yesus 40 hari. Setelah 40 hari lapar. Diminta membuat mukjizat batu menjadi roti. Hal yang berikutnya, kalau engkau putra Allah berarti punya kuasa. Nah, seluruh kerajaan dunia sudah diserahkan pada iblis. Berarti sudah dikuasai oleh iblis. Kemudian semuanya ini akan kuserahkan padamu kalau engkau menyembah aku. Tuhan Yesus, hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Ataupun kemudian mencobai. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu dari sini. Kamu akan aman karena kamu putra Allah. Mencobai Tuhan. Hidup kita juga seringkali mencobai Tuhan. Bisa jadi hidup kita. Kalau Tuhan ada, saya mesti disembuhkan. Kalau Tuhan ada, mesti ada piring nasi di sini, ada makan yang enak. Nggak mau usaha. Mencobai Tuhan dalam hidup kita. Iman kita bukan seperti itu. Iman kita tetap ora et labora. Ada doa, ada kerja. Melalui kerja itu kita jalan dalam kehidupan kita. Nah, iman kepada Tuhan ini yang dialami oleh bangsa Israel dalam kitab Ulangan tadi. Dalam kitab Ulangan disampaikan kepada kita bagaimana umat Israel dikatakan, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu. Dan kemudian bagian akhir, kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Maksudnya adalah hidupnya harus dipenuhi syukur. Kalau imam harus bawain dan sebagainya, bukan maksudnya harafiah begitu. Tapi ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bahwa dikatakan dalam sejarah, dalam apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan. Dahulu bapakku yaitu Yakub adalah seorang Aram, dia seorang pengembara pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja. Susah hanya sedikit orang dalam perantauan. Tapi kemudian menjadi besar, menjadi banyak. Dan ketika jadi banyak, kami ditindas. Tapi tangan Tuhan teracung. Tangan Tuhan membimbing mereka. Sehingga keluar dari tanah Mesir, ditempatkan di tanah terjanji. Iman mereka begitu kokoh, begitu kuat. Menyadari bahwa semuanya itu adalah penyelenggaraan Tuhan. Seperti juga Anda sekarang ini saat ini. Anda ada rumah, ada tempat tinggal, ada kendaraan, ada pekerjaan atau apapun. Adalah penyelenggaraan ilahi. Kalau Tuhan tidak membimbing, tidak memberikan semuanya itu seperti juga yang dialami oleh bangsa Israel. Orang yang tidak beriman, itu kebetulan. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya. Saya punya kedudukan, saya punya rumah, saya punya pasangan hidup. Semuanya perjalanan Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Maka kalau sudah Tuhan berkehendak dalam hidup kita, orang itu kok dikasih lebih, saya kok dikasih cuma segini. Itulah iblis mulai kerja dalam hidup kita. Ketika kita juga, ini kan saya, iblis mulai kerja dalam hidup kita. Iblis bekerja menggoda Tuhan Yesus dengan caranya. Iblis juga menggoda kita dengan caranya, situasi kita. Sangat. Maka ketika Tuhan Yesus dicobai, disampaikan dalam bacaan ini bagian akhir. Iblis mundur di hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Berarti akan mengulang lagi.
akan mencobai lagi. Nah sekarang Tuhan Yesus sudah naik surga. Siapa yang dicobai? Murid-murid Tuhan Yesus. Para pengikut Tuhan Yesus dicobai terus oleh iblis. Menunggu saat yang baik. Menunggu saat kita lengah. Menunggu saat kita lagi hidupnya down. Hidupnya menderita. Hidupnya lagi susah. Saat kita lagi di puncak kekuasaan. Kita sedang moncernya, sedang popularitasnya tinggi. Iblis menyergap kita. Tapi saat keseharian kita juga bisa kita dicobai oleh iblis. Maka dari itu, saudara-saudariku, dalam bacaan kedua, iman itu ada dalam hatimu. Iman itu ada dalam mulutmu. Ketika kita sudah mengakui Yesus adalah Al-Masih, Yesus adalah Putra Allah, itulah tandanya kita diselamatkan. Karena kita orang-orang yang diselamatkan, mari kita jangan terlena. Jangan terlena terhadap bujukan iblis. Jangan terlena terhadap godaannya. Karena setiap saat, setiap waktu, bahkan sepulang kita dari gereja sekalipun, barusan mendengarkan firman Tuhan, baru keluar dari pintu, iblis sudah menggoda. Mencari saat yang baik. Mari kita lawan iblis. Lawan bujukan-bujukan kekuasaan iblis dalam hidup kita. Kemarahan, kedengkian, kebencian, segala macam hal yang negatif dalam hidup kita. Mari kita lawan. Melalui masa puasa pantang kita 40 hari ini. Mari kita teguhkan hidup kita. Saya harus bisa. Saya harus berani, saya putra Allah. Saya adalah orang yang dipilih untuk percaya pada Al-Masih, pada Yesus. Maka kita harus dekat dengan Yesus. Dan semakin dekat dengan Yesus melalui doa kita akan mampu mengalahkan segala bujukan iblis, segala godaan. Maka renungkanlah segala apa yang akan dilakukan dalam perbuatan negatif kita. Renungkan dulu, ini bujukan iblis, saya harus lawan. Maka Anda bisa mengatur, mengendalikan kehidupan Anda, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Kita orang lemah. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita dimampukan mengalahkan kuasa kegelapan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua.